Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita work from home. Tentunya rekan-rekan semua penonton juga sekarang sedang work from home, kerja dari rumah ya. Dan tentunya teman-teman juga akan sering mengadakan video call, kemudian online meeting, dan kemudian buat teman-teman yang profesinya dosen ataupun instruktur atau pengajar tentunya akan sering membuat video untuk bahan pengajaran. Dan tidak cuma dosen, bahkan anak-anak juga sekarang harus kita videokan kegiatannya untuk dikumpulkan sebagai tugas ke sekolah, sebagai bukti bahwa mereka belajar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa tips dan trik untuk membuat video supaya hasilnya bagus. Selamat menonton. Tips pertama adalah pencahayaan. Pastikan kita berada di lokasi yang mendapatkan cahaya dengan baik ya. Misalnya di samping jendela. Ini di sebelah saya ada jendela. Nanti bisa ditonton di video behind the scene-nya pada waktu saya setup seperti ini. Nah, jadi seperti bisa dilihat di setup tadi, kita videonya diambil dengan posisi di sebelah jendela. Jadi di sini adalah jendela sehingga muka saya terang ya. Nah, ini tentunya sangat penting apalagi kalau kita mengambil video menggunakan kamera handphone, di mana kamera handphone itu sensornya sangat kecil sekali sehingga kalau dia cahayanya kurang maka dia videonya kurang bagus ya. Sehingga nanti banyak noise-nya gitu. Nah, kemudian pastikan juga bahwa kita menghadap ke cahaya gitu ya, bisa dari samping atau dari depan gitu ya, dari depan kita cahayanya, dan jangan sampai membelakangi cahaya, karena nanti kalau membelakangi cahaya nanti ininya menjadi muka kita menjadi gelap ya, seperti saat ini. Coba kita contohkan ya. Oke, sekarang posisi saya membelakangi jendela. Di belakang saya ada sumber cahaya yang sangat terang sekali dari luar. Nah, sehingga di sini nanti muka saya hanya menjadi siluet saja ya. Nah, jadi kalau kameranya bagus, kamera zaman sekarang ya handphone zaman sekarang dia sudah punya fitur untuk mengenali wajah, sehingga kalau kondisi backlight seperti ini dia tetap saja nanti mukanya terang. Tapi kalau handphone yang kurang canggih, dia bingung dia, jadi dia akan mengambil angka rata-rata sehingga belakangnya terlihat sedangkan muka kita gelap. Jadi hindari posisi membelakangi sumber cahaya. Tips berikutnya adalah audio. Nah, di tips yang pertama tadi kita menggunakan audio menggunakan mic dari kamera ya. Nah, seperti teman-teman bisa dengar sendiri tadi kualitasnya seperti apa ya. Jadi ada banyak gema-gema dari sekeliling karena posisi saya dengan kamera jauh. Jadi suara saya terpantul kemana-mana baru dia nyampe ke kamera, sehingga nanti akan terdengar suara seperti gema gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas suara kita bisa tambahkan eksternal mikrofon ya. Nah, ini eksternal mikrofonnya tidak terlalu mahal. Ini mereknya Boya, serinya BYM1.
Nah, di sini dia sudah kompatibel dengan smartphone sehingga bisa langsung dicolok di smartphone. Nah, kemudian ini juga kabelnya cukup panjang ya, di sini tebal seperti ini sehingga kalaupun kameranya jauh kita tetap bisa menggunakannya ya. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakannya. Nah, ini di sini dia ada clip-onnya. Jadi kita masukkan ke dalam baju supaya rapi ya, seperti ini. Nah, kemudian di ujung satu lagi kita tancapkan di kamera. Nah, ini kita lewatkan bawah supaya rapi ya. Oke, sekarang kita sudah menggunakan mic eksternal Boya BYM1. Nah, bagaimana kualitas suaranya? Tentunya lebih baik ya daripada yang tadi. Karena di sini dia mic-nya posisinya lebih dekat dengan mulut saya, dengan sumber suara, sehingga kualitas suaranya juga tentunya lebih bagus ya. Nah, dengan bermodalkan ini saja sebetulnya kita sudah bisa membuat video dengan kualitas bagus. Kemudian tentunya setelah buat videonya, kita nanti akan mengeditnya, akan menyambung-nyambung, kemudian membuang bagian-bagian yang salah gitu ya. Nah, nanti itu kita sebetulnya bisa lakukan dengan menggunakan aplikasi di handphone. Ada KineMaster Pro, kemudian ada Adobe Rush ya, kemudian ada lagi macam-macam. Jadi ada banyak aplikasi yang bisa digunakan di handphone ya. Nanti kita akan demokan beberapa di antaranya. Nah, ini kisaran harganya si Boya BYM1 ini kira-kira Rp150.000. Jadi dengan menambah Rp150.000 kita bisa mendapatkan kualitas suara yang lebih baik ya. Oke, tips berikutnya adalah menggunakan wireless ya. Nah, tentunya seperti kita lihat ini kabelnya lumayan kusut ya. Jadi akan lebih enak kalau kita menggunakan wireless. Jadi sekarang saya pakai wireless mic ya. Wireless mic ini ya tentunya harganya juga bervariasi. Mulai dari yang murah-murah, ada merek Boya juga. Cuma saya tidak rekomendasi karena dia noise-nya lumayan parah ya. Jadi belum ada suara saja baru dinyalakan noise-nya sudah lumayan. Nah, yang agak lumayan, yang agak menurut saya bisa lumayan jernih suaranya adalah Saramonic UW-Mic 9. Itu sudah pernah saya review mic-nya. Nanti silahkan lihat di link di description, ada link review mic ya. Nah, kemudian naik lagi bisa pakai merek Rode ya. Itu kisaran harganya kalau yang Saramonic tadi 1 jutaan, yang Rode 2 jutaan, 2,5 ya. Nah, kemudian kalau mau naik lagi ya tentunya Sennheiser atau Audio-Technica ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ini kabelnya? Nah, sekarang saya akan kasih tips bagaimana cara merapikannya supaya mudah dan tidak kusut ya, supaya gampang tidak kusut. Jadi pas mau dibuka, pas mau dipakai dia bisa diurai dengan mudah ya. Nah, ini trik kalau misalnya dulu masa kecilnya suka main layangan pasti tahu trik ini ya, yaitu trik angka 8. Jadi di sini kita jepit ya, kemudian kita ini seperti ini. Nah, ini kita teruskan saja. Ini kita agak kecil aja supaya mudah digulung ya. Nah, jadi di sini jangan terlalu besar ya. Nah, segini. Ini bisa disesuaikan, kalau kita lebarkan begini nanti dia ukurannya panjang. Kalau kita mau lebih kecil gulungannya, kita kecilkan seperti ini. Nah, kita maunya tidak terlalu besar, jadi segini aja cukup ya. Nah, ini kita lewatkan saja menjadi angka 8 seperti ini. Ini dia tidak akan kusut ya. Jadi nanti waktu dibuka lagi dia tidak kusut. Ini teknik yang biasa digunakan untuk menggulung benang layangan. Kalau kita ngejar layangan putus kemudian dapat layangannya. Nah, biasanya benangnya kan panjang. Nah, supaya kita bisa pakai lagi, gulungnya seperti ini. Kalau benang layangan yang
tipis itu saja nggak kusut, ya apalagi kabel mic yang sekarang lumayan tebal ya. Nah, jadi di sini kita langsung aja kita gulung ya. Nah, biasanya saya sisakan seukuran sini ya, seukuran kita ini sampai di sini, sampai di on off-nya. Di sini ada saklarnya si Boya BYM1 ini. Kalau di off dia tidak pakai baterai. Ini dia pakai baterai ya sebetulnya. Baterai LR44. Baterai apa? Baterai kancing. Nah, seperti ini. Satu buah. Nah, jadi kalaupun tidak pakai baterai ini tetap bisa dipakai dengan handphone. Tapi kalau mau kita pakai dengan kamera ini harus dikasih baterai. Oke. Nah, ini kalau sudah nyampe di sini, ini dia sudah dia menyediakan velcro ya. Velcro-nya kita ini aja. Atau kita terusin juga boleh. Soalnya ini masih lumayan panjang ya. Nah, gini. Terusin aja. Oke. Ya, mungkin cukup segini. Oke. Nah, ini lumayan murah meriah dan sangat memadai kalau menurut saya. Ya silakan dinilai aja tadi kualitas suaranya ya. Kalau sudah, ini dia menyediakan kantongnya juga, bisa kita ini. Jangan lupa ya, sebelum disimpan dipastikan dulu dia posisinya off supaya baterainya tidak terkuras habis ya. Kalau pakai smartphone juga nggak usah dinyalain. Oke. Nah, demikian penggunaan mikrofon. Oke, tips selanjutnya adalah kita upgrade kameranya sekarang. Nah, kamera kita bisa menggunakan yang lebih canggih ya, supaya gambarnya juga lebih bagus. Nah, di sini saya pakai kamera ini mirrorless ya. Sebetulnya kamera apa saja oke, yang penting kalau mau gampang diedit ya kita pakai yang ada mic inputnya ya, supaya kita bisa memasang mikrofon langsung ke kamera sehingga nggak usah mensinkronkan audio ke kamera lagi. Tapi kalau misalnya kita cuma ada kamera yang tidak ada mic inputnya, maka kita bisa rekam voice-nya ke handphone, nanti kita gabungkan pada waktu mengedit ya. Nah, menggabungkan zaman sekarang sudah tidak sulit, rata-rata aplikasi sudah bisa atau udah punya fitur untuk mensinkronkan antara audio dan video. Jadi tinggal kita klik kanan aja, kemudian kita klik synchronize, nanti dia akan diluruskan antara suara yang diterima oleh kamera atau yang di video dengan yang kita rekam di recorder atau di handphone ya. Nah, tentunya biar bagus yang rekamnya pakai mikrofon juga. Mikrofonnya ditancap ke handphone, kemudian kita gunakan aplikasi voice recorder ya. Nah, sekarang kita pasang ini kamera. Oke, tips berikutnya adalah support system ya, support system. Jadi tentunya kita perlu meletakkan kamera kita, apakah itu handphone ataupun kamera, di tripod ya, supaya nggak ribet meganginnya. Nah, untuk stand atau untuk tripod itu kita bisa pakai yang paling murah. Kalau cuma untuk handphone kita bisa beli yang 35.000. Nah, seperti contohnya yang ini. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat reviewnya di tripod 35.000 ya tentunya sesuai dengan harganya ya. Ada yang baru nyampe sudah penyok, ada yang baru nyampe dia sudah patah gitu ya. Dan sepertinya melihat gambar dan reviewnya lumayan ringkih ya. Nah, kalau mau upgrade yang lebih tinggi lagi, kita bisa beli yang 100 ribuan ya. Walaupun kalau kita lihat reviewnya ada juga yang terimanya sudah dalam keadaan patah gitu. Tapi ya tidak sebanyak yang pertama tadi dan kelihatannya materialnya lebih kokoh. Nah, kebetulan saya tidak punya tripodnya, jadi silakan dicoba saja kalau mau beli. Yang jelas kalau untuk handphone saja dia cukup. Tapi kalau misalnya kita mau pakai kamera, nah itu sebaiknya jangan pakai yang seperti itu. Nanti sayang kameranya. Harganya berjuta-juta, kita taruh di atas tripod 100 ribu atau apalagi 35 ribu, kemudian terjungkal. Nah, itu kan lebih mahal kameranya gitu ya. Jadi
Kalau misalnya kita sudah pakai kamera, ya usahakan tripodnya minimal harganya 800.000 ke atas gitu ya. Jadi biar dia lebih kokoh juga dan lebih awet juga, lebih tahan lama ya. Kalau kita pakai yang 35 atau yang 100.000 tadi itu harus disayang-sayang makainya. Jadi harus dijaga, jangan sampai kepentok, jangan sampai jatuh gitu ya. Karena terus kalau kita mau mengencangkan bautnya itu jangan terlalu semangat gitu ya, nanti takutnya dia dull atau rusak gitu. Nah jadi kalau yang mahal biasanya dia lebih lebih awet, kemudian juga lebih kuat untuk menerima beban pekerjaan gitu. Nah kemudian jangan lupa dicek juga paket pembeliannya, apakah sudah ada stand handphone atau belum ya. Kalau belum ada, bisa yang saya rekomendasikan beli yang ini. Ini mereknya Ulanzi, tipenya ST3 ya. Ini bahannya aluminium, jadinya dia kokoh sekali ya. Kalau misalnya belum ada di paket pembelian tripodnya ya, kalau mau beli terpisah saya sarankan ini. Ini juga dia bentuknya compact sekali, jadi bisa kita kantongin dan dibawa kemana-mana gitu. Nah kemudian untuk table tripod ya ini sebetulnya perlu nggak perlu ya. Kalau untuk syuting seperti ini ya enakan yang tinggi karena kita bisa atur tingginya, mau berdiri mau duduk itu bisa. Tapi kalau ini kan kita harus cari tempat yang agak tinggi untuk meletakkan dia gitu. Nah table tripod juga bervariasi, ada yang murah ada yang mahal, mulai dari yang 35.000 juga ada, 100.000 juga ada, 700.000 juga ada dan seterusnya gitu. Ya, karena videonya sudah terlalu panjang, kita sudahi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan tips-tips yang barusan saya berikan bermanfaat, baik buat teman-teman yang mau bikin konten buat kuliah, ataupun tugas sekolah buat anak-anaknya, ataupun ya yang ingin tetap vlogging selama work from home di rumah ini ya. Sebetulnya ada materi berikutnya, yaitu bagaimana cara mengedit hasil yang sudah kita syuting. Kita akan coba ngedit dengan menggunakan laptop dan juga edit dengan menggunakan smartphone ya. Tapi itu akan kita bahas pada video selanjutnya saja karena ini sudah terlalu panjang ya. Nanti kalau lihat di timeline videonya 30 menit gitu, wah itu nanti jadi males ngekliknya ya. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Semoga tips-tips yang barusan saja kita sampaikan itu bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan semoga kita semua tetap sehat dan tetap bisa berkarya walaupun dengan segala keterbatasan di dalam rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.